Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika operasi hitung campuran, menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pada pecahan. Ini adalah subtema yang terakhir atau materi yang terakhir ya di bab yang kedua operasi hitung campuran matematika kelas 6 SDMI. Oke, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal-soal cerita tersebut. Yang pertama tentunya adalah tentukan hal yang diketahui dalam soal. Tentunya soalnya nanti akan panjang, ada sebuah cerita dan sebagainya. Nanti kalian pahami dengan baik, baca berulang-ulang soalnya, kemudian tentukan apa yang diketahui dari soal tersebut. Kemudian yang berikutnya, setelah menentukan apa yang diketahui, tentukan pula hal yang ditanyakannya. Kemudian yang berikutnya adalah buatlah model matematika yang sesuai. Kemudian selesaikan model matematika tersebut dengan aturan operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kalian pahami sebelum menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran pada pecahan. Oke ya. Nah, supaya lebih paham, kita akan segera masuk ke contoh soal. Oke, perhatikan baik-baik ya. Contoh soal dan pembahasan latihan 10 halaman 56. Yang pertama, nomor 1 ya. Ayah memiliki dua potong tali sepanjang 21/2 meter dan 0,75 meter. Kedua tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan koran. Jika panjang tali yang tersisa adalah 1/4 meter, berapa meter panjang tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran? Nah, dari soal ini tentunya kita harus jeli dan teliti apa saja ya yang diketahui dari soalnya. Yang pertama, ayah itu punya dua potong tali. Anggap saja talinya itu tali A dan tali B. Tali A sepanjang 21/2 meter. Kemudian tali B adalah sepanjang 0,75 meter. Kemudian apa lagi yang diketahui dari soalnya? Tentunya adalah sisa talinya sama dengan 1/4 meter. Nah, setelah semuanya itu dirasa sudah cukup yang diketahui dari soalnya sudah tidak ada lagi, maka kita beralih ke yang ditanya. Apa yang ditanyanya? Tentunya berapa meter tali yang digunakan. Oke, ini adalah yang ditanyanya ya. Kemudian setelah itu baru kita berpikir untuk menjawabnya. Kira-kira kalau dua potong tali kemudian kedua tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan, berarti dua talinya itu harus ditambahkan ya, seperti ini. Jawab, tali yang digunakan sama dengan tali A, tali yang pertama ditambah dengan tali B, tali yang kedua ya, dikurangi sisa talinya gitu ya. Ini adalah model matematikanya. Kemudian kita tulis tali A adalah sebesar 21/2, tali B-nya 0,75 dikurangi 1/4. Nah, ini adalah dari yang diketahui ya. Angkanya persis dengan yang diketahui gitu ya. Oke, kemudian setelah itu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka 21/2 itu menjadi 5/2 ditambah 0,75 itu menjadi 75/100 dan yang 1/4-nya tetap seperti itu karena sudah bentuk pecahan biasa. Seperti itu ya. Oke, setelah sudah seperti ini perhatikan operasi hitungnya. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Tapi lihat penyebutnya masih berbeda-beda. Maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari 2, 100 dan 4 itu adalah 100. Maka perhatikan baik-baik, yang 5/2 karena 2-nya jadi 100 kan dikali 50. Maka yang 5-nya juga ikut dikali 50. 5 kali 50 hasilnya 250. 100 jadi 100 lagi, berarti dikali dengan 1. Maka 75 juga dikali 1, hasilnya 75 lagi. Yang 4 jadi 100 itu dikali dengan 25, maka satunya dikali dengan 25 juga. Jadi hasilnya adalah 25/100 gitu ya. Berarti sudah ketemu nih hasilnya nih, 250/100 ditambah 75/100 dikurangi 25/100. Oke, karena ada dua operasi hitung, kita kerjakan dari yang samping kiri terlebih dahulu, yang paling kiri ya, seperti itu. Oke, tambah-tambahan dulu berarti ya. 250 tambah 75 hasilnya adalah 325/100 dikurangi 25/100-nya turun ya, seperti itu.
Oke, setelah itu baru kita selesaikan. 325 dikurangi 25, hasilnya adalah 300 per 100. Nah, 300 per 100 sama saja dengan hasilnya adalah 3 meter. Jadi hasil akhir dari soal ini adalah tali yang digunakan sebesar 3 meter. Nah, ini adalah hasil akhir dari pembahasan soal yang nomor 1 di latihan yang 10. Itu ya. Jadi jawaban akhirnya adalah 3 meter. Seperti itu. Dipahami baik-baik ya penjelasan yang Bapak sampaikan. Oke. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal yang nomor 2. Perhatikan baik-baik ya. Seorang penjahit membeli 7,5 meter kain, 7,5 meter kain ya. Kain tersebut digunakan untuk membuat 5 baju seragam. Jika terdapat sisa kain sepanjang 1/4 meter, berapa meter kain yang digunakan untuk membuat satu seragam? Oke, yang pertama tentunya apa yang diketahui dari soalnya? Oke, kita cari-cari dulu apa ya yang diketahui. Tentunya adalah kain atau kain bahannya ya, yaitu sebesar 7,5 meter. Kemudian apa lagi? Dibuat untuk 5 baju seragam. Betul ya. Kemudian apa lagi? Sisa kain bahannya adalah 1/4 meter. Kemudian apa yang ditanya? Berapa meter kain yang digunakan untuk membuat satu seragam? Nah, Bapak tebelin ya, karena hanya untuk membuat satu seragam, sedangkan di sini keterangannya adalah 5 baju seragam. Oke ya. Selanjutnya. Oke, jawab ya. Kemudian kain untuk 5 baju itu sama dengan kain bahan dikurangi sisa kain bahannya. Kain bahannya yaitu 7,5, sisa bahannya adalah 1/4. Nah, perhatikan ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, maka kita ubah menjadi pecahan biasa semua terlebih dahulu. Karena ada satu angka di belakang koma, maka per 10. 75 per 10 dikurangi 1/4. Setelah ini, karena penyebutnya belum sama, kita samakan penyebutnya. Berapa KPK dari 10 dan 4? Tentunya adalah 20 ya. Karena 10 jadi 20 itu dikali dengan 2, maka 75 juga dikali dengan 2, hasilnya 150 per 20. Dikurangi 4 jadi 20 itu dikali 5, maka atasnya dikali 5, 1 kali 5 hasilnya 5 per 20. Berarti seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti ini baru bisa kita kurangi. 150 dikurangi 5 adalah 145 per 20. Nah, ini bisa kita gunakan porgapit ya. Hasilnya adalah 75 per 20. Nah, setelah itu pecahannya perhatikan ada 5 per 20 itu sama-sama bisa dibagi angka 5. Maka kita sederhanakan menjadi 7/1/4 meter. Oke ya. Kemudian karena kain 5 baju sama dengan 7/1/4 meter, maka perhatikan baik-baik yang ditanyakan kain untuk 1 baju sama dengan kain bahan yang digunakan untuk 5 baju dibagi dengan 5. Nah, seperti itu ya. Sama dengan kain bahannya adalah 7/1/4 dibagi 5 gitu ya. Nah, kita ubah lagi menjadi pecahan biasa menjadi 29/4 dibagi 5-nya jadi 5/1 karena 5 bagi 1 hasilnya 5. Seperti itu ya. Nah, kalau ada bagi-bagian seperti ini maka kita ubah menjadi perkalian, tapi yang di belakangnya dibalik posisinya. Seperti itu ya. 29/4 dikali 1/5. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau perkalian seperti itu ya, atas kali atas, bawah kali bawah. 29 kali 1, 29, 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, hasil akhirnya kita sederhanakan ya menjadi pecahan campuran 19/20 meter. Nah, ini adalah hasil akhir untuk jawaban soal nomor 2. Jadi, kain bahan untuk 1 baju seragam adalah 19/20 meter. Nah, ini adalah cara dan penjelasan jawaban soal nomor 2. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa ya diikuti ya oleh anak-anakku semua ya. Oke. Masuk ke soal yang terakhir ya. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 3. Bunyi soalnya, Sinta mempunyai 2 pita berwarna merah yang panjangnya masing-masing 0,75 meter. Ia juga memiliki 3 pita berwarna putih yang panjangnya masing-masing 1/4 meter. Berapa meter selisih panjang pita merah dan putih milik Sinta? Yang ditanya apa ya? Yang diketahui tentunya apa juga ya? Nah,
Oke, perhatikan baik-baik yang disampaikan di soalnya. Kemudian kita tuliskan apa yang diketahuinya. Yang pertama adalah pita warna merah milik Sinta itu ada 2, betul ya? 2 pita warna merah dan panjangnya itu 0,75 meter. Nah, seperti ini kita tulisnya. Pita merah itu 2 kali 0,75 meter. Karena ada 2 buah ya, seperti itu. Sedangkan pita warna putih itu ada 3 buah dikali 1/4 meter. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang ditanya sekarang? Yang ditanyanya adalah selisih berapa meter selisih pita merah dan putih milik Sinta. Oke, kita harus tahu dulu jumlah pita merahnya berapa meter, jumlah pita putihnya berapa meter, baru selisihnya kita ketahui. Oke ya, pertama jawab. Kita harus cari dulu jumlah total pita merahnya Sinta. Pita merah itu sama dengan 2 kali 0,75. Sama dengan 2 kali 75 per 100. Itu ya. Tinggal 2 kali atas dibagi yang bawah. 2 kali 75 sama dengan 150 per 100. Sama dengan 150 per 100. Nah, ini bisa disederhanakan. 50 per 100-nya jadi 1 per 2 meter. Ini adalah pita yang merah. Selanjutnya apa lagi? Pita yang putih. Pita putih sama dengan 3 kali 1/4. Maka 3 dikali yang atas dibagi yang bawahnya. Berarti hasilnya adalah sama dengan 3/4 meter. Untuk pita putihnya 3/4 meter. Kemudian pita merahnya 1 per 2 meter. Kemudian apa yang ditanya di sini? Selisih. Nah, perhatikan baik-baik. Selisih itu konsepnya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Ingat, mana yang lebih besar? Pita merah apa pita putih? Dari hasilnya itu kan kalau pita merah 1 per 2, kalau pita putih 3/4, maka yang paling besar adalah yang pita merah. Maka hasilnya adalah pita merah dikurangi dengan pita putih untuk selisih itu. Seperti itu ya. Kemudian ditulis pita merahnya adalah 1 per 2 dikurangi 3/4. Nah, kita ubah menjadi pecahan campuran semua menjadi 3 per 2 dikurangi 3/4. 3/4 ya tetap ya. Yang 1 per 2 menjadi 3 per 2. Gitu ya. Karena 1 kali 2 tambah 1 gitu. 3 per 2 gitu ya. Oke. Kemudian setelah seperti ini kita cari KPK dari 2 dan 4. Tentunya adalah 4 KPK-nya. Jadi 6/4 dikurangi 3/4. 3/4-nya tetap. Yang 2 itu 3 per 2, perhatikan 2-nya kan jadi 4, maka dikali 2, maka yang 3-nya pun ikut dikali 2, jadi 6/4 gitu ya. 6/4 dikurangi dengan 3/4, nah penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangi pembilangnya saja. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3/4 meter. Jadi selisih pita merah dan pita putih milik Sinta adalah 3/4 meter. Nah, ini adalah hasil akhir dari pembahasan soal nomor 3 ya. Diperhatikan baik-baik penjelasannya, dicatat poin-poin pentingnya, kemudian dipahami supaya nanti ketika bertemu dengan soal yang sejenis atau serupa bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan berkenan dengan penjelasan yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.